Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurani Lutfia. Saya akan menjelaskan tentang saldo peraudit 31 Desember 2018 tentang peralatan kantor. Nah, di sini terdapat peralatan kantor. Saldo per kliennya pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar 188.881.000. Lalu di saldo per auditnya 31 Desember 2018 adalah sebesar 196.771.000. Nah, di sini ada perbedaan. Maka dari itu dibuatlah jurnal koreksinya. Jadi kenapa ada jurnal koreksi? Karena ternyata pada tanggal 12 Januari perusahaan itu melakukan pembelian 10 unit komputer dengan rincian sebagai berikut. Nah, perusahaan itu telah mencatat jurnal seperti ini. Namun perusahaan itu belum mencatat PPNBM dan beban lainnya. Maka dilakukanlah jurnal koreksi sebagai berikut. Nah, mencatat jurnal koreksi untuk mengakui PPNBM dan beban lainnya sebagai harga perolehan dari peralatan kantor. Yang pertama kita akan mendebitkan peralatan kantor sebesar 9.890.000. Nah, ini itu didapat dari dari beban lainnya di sini. Lalu kita akan mengkreditkan beban lainnya sebesar 9.891 juga. Nah, yang kedua itu ternyata pada tanggal 23 Desember perusahaan itu melakukan penjualan atau menjual 1 unit komputer dengan harga jual 3.500.000 yang diperoleh pada tanggal 11 Mei 2016 dengan harga 3 juta. Nah, dilakukan jurnal koreksi ini karena perusahaan itu belum melepas peralatan yang dijual dan juga belum mengakui laba dari penjualan. Nah, yang pertama kita akan mendebitkan laba atas aset tetap peralatan awareness sebesar 400.000. 400.000 ini didapat dari laba atas penjualan aset tetap sebesar 2.500.000 dikurangi laba atas penjualan peralatan sebesar 2.100.000. Maka dapatlah 400.000. Lalu kita akan mendebitkan akumulasi penyusutan peralatan awareness. Itu didapat dari ini sebesar 1.600.000. Maka kita mengkreditkan peralatan kantor sebesar 2 juta. Maka dari itu di antara saldo per klien dan saldo per audit itu beda jumlahnya. Lalu yang kedua, kita akan mengetahui berapa nilai buku dari saldo per audit 2018 dan 2017. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu akumulasi penyusutannya. Di sini kita menggunakan metode penyusutan garis lurus. Penyusutan garis lurus itu rumusnya adalah nilai perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat. Di sini ada penambahan dan pengurangan. Penambahan dan pengurangan itu akan mempengaruhi penyusutan yang terjadi selama tahun 2018. Nah, pertama di sini ada peralatan kantor. Peralatan kantor itu saldo awalnya pada 1 Januari 2017 sebesar 83.391.000. Itu bisa dilihat di halaman buku 1 halaman 161. Nah, terus juga masa manfaatnya 5 tahun itu bisa dilihat di buku 1 halaman 160. Lalu yang kedua ada komputer, printer, dan program. Pada tanggal 12 Januari mereka melakukan pembelian, maka dilakukanlah penambahan sebesar 96.600 bisa dilihat di buku 1 halaman 161. Lalu yang kedua, berangkas pada tanggal 7 Juli 2018 itu sebesar 9.890 bisa dilihat di buku 1 halaman 161. Lalu yang ketiga, komputer awareness pada tanggal 23 Desember itu menjual peralatan kantor sebesar 1 juta. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan harga perolehan 31 Desember 2018. Lalu
Selanjutnya kita akan menghitung akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan ini harga perolehan dikali 20%. 20% ini didapat dari 100% dibagi 5 tahun atau masa manfaat, dapatlah 20%. Nah, 83.391 dikali 20% hasilnya adalah 66.712.800. Lalu yang kedua, komputer, printer, dan program itu sebesar 96.600 dikali 20%, dapatlah 19.320. Lalu yang ketiga, berangkas 9.890 dikali 20%, dapatlah 1.978.000. Lalu yang keempat, komputer awareness sebesar 1 juta. 1 juta itu pengurangan karena kita menjual salah satu peralatan kita. Nah, 1 juta ini dikali 20% hasilnya 200.000. Lalu setelah itu kita dapat 200.000. Lalu setelah kita mendapatkan akumulasi penyusutannya semua, kita baru bisa menjumlahkan dari semua akumulasi, dapatlah akumulasi 2018 dapatlah 87.810.800. Lalu nilai bukunya didapat dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Setelah itu barulah kita menjumlahkan. Nah, lalu kita balik ke modul JJ. Nah, disinilah kita memasukkan angka-angkanya. Yang pertama di kolom harga perolehan 83 juta didapat dari sini. Lalu yang kedua, penambahan 105 juta itu didapat dari saldo akhir atau harga perolehan 2018 dikurangi harga perolehan 2017 atau saldo awal. Lalu pengurangan 1 juta itu didapat dari pengurangan yang computer awareness. Lalu yang ketiga adalah harga perolehan 2018 180 juta itu didapat dari 187 juta itu didapat dari penambahan dari 2017 ditambah dari penambahan dan dikurangi dari pengurangannya. Nah, akumulasi penyusutan 2017 itu diambil dari sini. Subtotal yang akumulasi penyusutan 2017. Lalu akumulasi penyusutan penambahannya itu 54 juta diambil dari sini penambahannya. Nah, selanjutnya tidak ada pengurangan, lalu ke akumulasi penyusutan 33 juta ditambah 54 juta dikurangi 0 hasilnya 87 juta. Nah, yang terakhir adalah nilai buku 2018. Nilai buku ini diambil dari harga perolehan 2018 dikurangi akumulasi penyusutan 2018 dapatlah 100 juta. Ini itu untuk nilai buku 2018. Untuk nilai buku 2017 adalah dari harga perolehan 2017 dikurangi akumulasi penyusutan 2017. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.